Pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Gaza mendapat pujian dari Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina. Di forum ini juga Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional dan mendapat tepuk tangan dari pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Trump juga memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian di Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Presiden Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah, Presiden Sisi, Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan KTT damai di Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Hold up the signature page. 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. Sebelum tiba di Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu mengunjungi Knesset, parlemen Israel. Di sini, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir. Pemirsa, mediasi gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui jalan buntu. Gagalnya perdamaian dalam mediasi membuat gugatan perdata itu terus berjalan. Dari hasil mediasi disebutkan Subhan bahwa Wapres Gibran yang diwakili kuasa hukumnya menolak untuk mengabulkan tuntutan Subhan, yakni meminta maaf serta mundur dari jabatannya. Karena tidak adanya kesepakatan dalam mediasi, maka perkara tersebut akan lanjut ke tahap pembuktian. Meski demikian, Subhan menambahkan bahwa kesepakatan damai para pihak bisa tetap tercapai sebelum hakim membacakan putusan. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya... Sebelumnya, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada tahun 2019. Meski demikian, Sylvester Matutina tidak juga dieksekusi oleh kejaksaan. Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pada 2019. Kendati demikian, hingga kini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu tidak juga dieksekusi kejaksaan.
Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Sementara sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 20 Agustus 2025 ditunda karena Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut majelis hakim yang diketuai Iketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Selain itu, Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai bukti yang tetap, dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan.